Semoga kita semua menjadi paham bahwa si badut Yaman itu memang tidak pantas dan sangat tidak pantas untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Akhir-akhir ini, si badut Yaman kebelet nyapres, sibuk safari politik ke berbagai daerah basis kadrun dengan cara-cara yang sangat menjijikan. Mulai dari pernyataannya bahwa penyambutannya bagaikan air bah dan seabrek-abrek tata kata narasi seolah-olah dia adalah calon presiden idaman rakyat yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sasaran politik si badut Yaman itu jelas, yaitu rakyat pribumi pemuja muka Arab yang kurang makan bangku sekolahan dan lugu soal intrik-intrik politik yang menyesatkan. Bagi warga negara pribumi yang masih waras dan belum sinting-sinting amat, modus Abu Nawas model si badut Yaman ini memang sangat menjijikan, penuh dengan akal bulus ala gerilyawan ISIS Timur Tengah yang berupaya untuk menguasai dunia. Yang lebih menjijikan lagi, kok bisa-bisanya muncul survei bahwa elektabilitas si badut Yaman itu jauh lebih unggul di atas rata-rata dari para capres lainnya yang belum dideklarasikan oleh koalisi parpol-parpol raksasa. Si badut Yaman itu dirilis unggul di peringkat pertama. Apa nggak sinting ya? Padahal yang mencapreskan si badut Yaman itu adalah parpol gurem kelas ecek-ecek yang elektabilitasnya mau tembus 9% saja susah setengah koit, hampir mampus. Namun yang lebih sableng dan sontoloyo lagi, muncul pula survei yang menyatakan bahwa para pemilih si badut Yaman itu rata-rata adalah mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi. Padahal, fakta mencatat bahwa yang mendewakan dan mengagung-agungkan si badut Yaman selama ini adalah golongan kadrun overdosis kencing onta yang kapasitas otak mereka tidak sampai setengah ons koma sepersekian mili. Sejak kapan mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi punya otak jadi tolol kuadrat untuk mendukung si manusia keturunan imigran tukang jual ayat dan ngancam mayat itu? Mereka pikir kita-kita ini sudah pada tolol semua atau bagaimana ya? Bagi warga negara pribumi yang masih waras dan belum sinting-sinting amat, hasil survei siluman tuyul abal-abal jebolan Gunung Kemukus tersebut adalah wujud nyata politik busuk nan kotor untuk meracuni alam bawah sadar rakyat pribumi dalam skala global yang sangat besar. Jujur, saya secara pribadi lihat mukanya si badut Yaman itu saja sudah bikin enek. Apalagi membayangkan si badut Yaman itu jadi presiden. Amit-amit jabang kurcaci. Jujur saja, tiap kali saya bicara soal si badut Yaman itu hanya bikin darah tinggi saja. Memang iya, secara demokratis tidak ada yang salah dengan usaha si badut Yaman itu untuk mendongkrak elektabilitas dirinya demi mimpi-mimpinya di siang bolong itu. Tapi kalau bisa, mabuk yang wajar-wajar sajalah.
Tidak usah sampai overdosis sinting begitu. Cara-cara Abu Nawas model si badut Yaman itu memang sudah sungguh sangat keterlaluan. Harusnya orang sadar diri bahwa Indonesia butuh pemimpin yang bisa kerja keras dan peduli terhadap rakyat. Bukan si kadrun imigran yang kepingin jadi presiden di bumi Nusantara. Masih banyak kok orang asli Indonesia pribumi yang secara undang-undang bahwa presiden harus asli orang Indonesia yang lebih pantas jadi presiden ketimbang si imigran badut Yaman yang tidak tahu diri itu. Jujur, rasa-rasanya bikin memuntah saja. Ambisi dan overreacted si badut Yaman itu memang sudah di luar batas kewajaran. Pecatan menteri yang menjadi gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI, apa ia pantas menjadi presiden Republik Indonesia? Saya tanya sekali lagi kepada para penonton, apa iya si badut Yaman itu pantas menjadi presiden Republik Indonesia? Saya berharap si badut Yaman itu dan para parpol laknatullah yang mendukung si badut Yaman itu jadi capres tidak masuk hitungan atau tidak memenuhi syarat presidensial threshold. Kenapa demikian? Sebab orang asli pribumi masih banyak yang belum paham akan gerakan-gerakan siluman dengan bertamengkan jualan ayat dan ngancam mayat, seperti saat si badut Yaman itu diikutkan pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu itu. Strategi-strategi ala ISIS yang didesain secara terstruktur, sistematis dan masif, diciptakan sedemikian rupa untuk mengadu domba bangsanya sendiri. Sedangkan para keturunan imigran gelap Timur Tengah tertawa terbahak-bahak di balik layar menikmati kebodohan orang-orang pribumi yang mendewakan orang-orang imigran muka Arab. Bangsatnya lagi, kaum radikalis dan intoleransi, serta golongan khilafahisme pun kini sudah mulai siap-siap menunggangi ambisi si badut Yaman yang tidak tahu diri itu, yang sudah kebelet sampai ubun-ubunnya ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Dengan menunggangi ambisinya si badut Yaman itu, para pemuja kencing onta sudah mempersiapkan berbagai skenario di balik layar untuk menciptakan kekacauan dengan menunggangi Pilpres 2024. Ketika bangsa ini chaos, mereka akan menawarkan khilafah sebagai solusi. Memang bahaya sekali dengan munculnya si badut Yaman ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si badut Yaman ini demi memuluskan ambisi politiknya itu jelas sangat keterlaluan dan kurang ajar yang tidak ketulungan karena mengadu domba warga asli pribumi. Sejak Pilkada DKI Jakarta yang lalu, gerakan politik busuk si badut Yaman itu murni hanya mengadu domba warga asli pribumi. Segala modus intimidasi terselubung itu jelas adalah cara-cara ISIS yang ia lakukan demi meraih ambisi tercapainya kepentingan politiknya. Si badut Yaman itu harusnya malu karena ditunggangi oleh para pecandu kencing onta dan dikendalikan oleh kaum oligarki yang menungganginya. Tapi pertanyaannya, apakah si badut Yaman itu punya urat malu? Muka tembok kulit badak begitu tentu saja tidak ada sama sekali. Semoga kita semua menjadi paham bahwa si badut Yaman itu memang tidak pantas dan sangat tidak pantas untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.